Ne? Bisiklet sekilanya. Videoya çeksin. Gideriz mi? Ekonomi Turki tumbuh dengan cepat pada tahun 2022 yang lalu karena negara tersebut bangkit dengan kuat dari pandemi COVID-19 dan menyerap guncangan awal perang Rusia di Ukraina. Kondisi keuangan global yang semakin ketat, konflik dan ketegangan regional, ketidakstabilan ekonomi domestik dan ketidakpastian kebijakan akan menghambat arus masuk modal. Ketika Bank Sentral memangkas suku bunga sebesar 500 basis poin akhir tahun lalu, hal ini memicu kehancuran mata uang bersejarah pada bulan Desember tahun 2022. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Turki. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Turki. Terlepas dari inflasi yang sangat tinggi dan kebijakan moneter yang tidak ortodoks, Turki sejauh ini terhindar dari krisis keuangan sistemik. Tetapi fokus kelanjutan pemerintahannya pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang akan meningkatkan risiko negara tersebut memasuki krisis untuk tahun 2023. Ekonomi Turki tumbuh dengan cepat pada tahun 2022 lalu karena negara tersebut bangkit dengan kuat dari pandemi COVID-19 dan menyerap guncangan awal perang Rusia dan Ukraina. Tapi ini membawa inflasi yang melonjak yang mencapai 84% bulan lalu dan mata uang yang sangat lemah yang telah kehilangan hampir sepertiga nilainya dari tahun ke tahun. Tidak seperti negara-negara lain yang telah menanggapi lonjakan harga komoditas global pasca COVID-19 dengan memperketat kebijakan moneter mereka. Turki telah melakukan pelonggaran moneter menggunakan langkah-langkah ortodoks dan non-ortodoks untuk memperlambat depresiasi lira yang telah meningkat beban keuangan perusahaan dengan hutang mata uang asing. Inflasi melonjak menjadi 73,5% tahun ke tahun di bulan Mei tahun 2022 karena kelemahan mata uang, harga komoditas pertanian dan energi yang tinggi, dan desakan Presiden Erdogan yang tidak ortodoks pada suku bunga rendah. Bank Sentral Turki atau TCMB memangkas suku bunga acuan sebesar 500 basis poin dari September hingga Desember.
tahun 2021 dan mempertahankan suku bunga hanya sebesar 14% pada paruh pertama tahun 2022 meskipun inflasi melonjak secara grafik. Presiden Erdogan mengajukan penurunan suku bunga lebih lanjut bulan ini dan model ekonomi baru yang bertujuan untuk menjinakkan inflasi dengan memanfaatkan mata uang yang lemah untuk meningkatkan ekspor dan investasi daripada menggunakan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk menekan konsumsi dan harga. Lira kemudian mencapai rekor terendah baru terhadap dolar Amerika Serikat bulan ini setelah turun 30% selama tahun 2022 hingga saat ini. Sementara suku bunga real yang sangat negatif akan mendukung permintaan korporasi dan konsumen serta aktivitas ekonomi. Hal itu juga akan berkontribusi terhadap inflasi dan permintaan impor. Perpaduan suku bunga rendah, pelemahan mata uang, dan inflasi tinggi kemungkinan akan berlanjut. Kondisi keuangan global yang semakin ketat, konflik dan ketegangan regional, ketidakstabilan ekonomi domestik, dan ketidakpastian kebijakan akan menghambat arus masuk modal tampaknya tidak cukup untuk mengimbangi melebarnya defisit neraca berjalan dan melayani utang luar negeri publik dan swasta yang cukup besar. Cadangan devisa yang mencapai 61 miliar dolar bisa semakin turun jelang pemilu yang harus berlangsung sebelum Juni tahun 2023. Risiko kekerasan politik mungkin saja terjadi. Kesulitan ekonomi bagi kelompok yang tidak mampu meningkatkan pendapatannya sejalan dengan harga akan menambah ketegangan sosial politik. Hal ini meningkatkan risiko krisis keuangan dan resesi ekonomi di pasar ekspor terbesar ke-40 Australia. Selanjutnya, simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Silakan request negara mana yang akan kami bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.